Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam pertemuan kali ini, saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai tugas yang pernah saya share ke teman-teman, yaitu untuk pertemuan kali ini kita akan berpusat pada program Microsoft Excel. Sebenarnya cukup lama ya untuk kita menuntaskan satu program yang ada di Microsoft Office. Jadi ada beberapa programnya yang bisa kita gunakan. Ada seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, dan lain sebagainya. Tetapi dalam mata kuliah kali ini, ya kita akan berpusat pada 3 program yang umum digunakan oleh banyak orang. Bahkan sampai teman-teman nanti sudah kerja, sudah menjadi pebisnis misalnya, atau menjadi karyawan di sebuah perusahaan, setidaknya program-program ini akan teman-teman temukan. Tetapi mungkin di dalam satu semester kayaknya tidak cukup untuk menguasai satu program, sehingga dalam video tutorial yang saya buat itu hanya beberapa yang akan saya berikan tutorialnya, yang umum dan yang sering kita gunakan. Artinya ketika kita mau membuat sesuatu atau sebuah pekerjaan, tentunya fungsi-fungsi ini yang paling umum kita akan temukan dan kita akan gunakan. Nah, di dalam program Excel ini, kalau berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, pada dasarnya bisa disimpulkan adalah pengolahan angka sebenarnya. Jadi kita fokuskan pengolahan angka, entah itu merumuskan, entah itu nanti menganalisis dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya kita dapat menyimpulkan bahwa Excel ini pengolahan angka. Oke, tidak perlu panjang lebar. Di dalam tugas sebelumnya itu teman-teman saya minta untuk membuat sebuah tabel yang cukup panjang ya, dan lengkap dengan grafik yang ada di bawah ini, seperti di layar laptop yang saya gunakan sebagai membuat video tutorial kali ini. Nah, tugas-tugas ini kemarin saya sempat share ke teman-teman. Saya minta teman-teman membuat terlebih dahulu, entah gimana pun hasilnya. Saya pengen melihat dari sisi mana teman-teman bingung atau tidak mengerti cara membuat dan lain sebagainya, atau mungkin teman-teman masih kaku dengan tabelnya karena tidak seperti yang ada di Word ya. Jadi jika teman-teman melihat tabel-tabel ini secara tidak langsung, ya inilah guna dari salah satu kegunaan dari Microsoft Excel. Jadi memudahkan kita di dalam menganalisis. Sebenarnya rumus-rumus yang kita buat itu cukup kita buat sekali saja. Nanti kalau kita butuhkan lagi bisa aja kita copy, atau enggak nanti dokumen Excel yang sudah kita save kita copy lagi, kita edit. Jadi cukup kita buat sekali, akan kita gunakan seterusnya. Kecuali ada beberapa rumus yang mau tidak mau teman-teman rubah, dikarenakan mungkin seiring perkembangan perusahaannya teman-teman, atau perkembangan bisnisnya teman-teman, atau mungkin teman-teman yang dari awalnya jadi staff sekarang udah menjadi bos yang hanya menganalisis alur keuangan tersebut. Ya bisa aja seperti itu. Oke. Saya tidak perlu panjang lebar seperti ini, tetapi hanya saya kasih poin-poinnya. Jadi poin-poinnya apa saja? Jadi nanti ada beberapa fungsi yang harus kita gunakan, dan sekali lagi fungsi-fungsi itu ya teman-teman, fungsi-fungsi tersebut jadi teman-teman dapat jumpai di menu yang ada di atas ini. Jadi di sini sebenarnya fungsi-fungsi itu sudah ada. Jadi tinggal teman-teman gunakan. Jadi fungsi-fungsi ini dimasukkan ke dalam sini semua, itu bukan berarti tidak memiliki fungsi atau tidak ada gunanya. Ya, ini sebenarnya sub-sub menu ini memiliki fungsi-fungsi tertentu yang memudahkan kita nantinya di dalam membuat tabel atau di dalam mengolah angka. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, walaupun nanti tidak sampai ke dalam-dalamnya ya teman-teman. Jadi kita akan fokus ke dalam fungsi-fungsi yang umum digunakan ya. Kayak di menu home misalnya, ya ini ada beberapa fungsi nanti yang akan kita sering gunakan.
Jadi seperti itu. Oke, kita mulai saja langsung. Oke teman-teman, tadi di tabel yang sebelumnya kita hanya buat beberapa kolom aja, ya kolom mungkin nanti kita hanya buat 1, 2, 3, 4 sampai sini aja. Ya, yang lainnya tidak perlu, nanti sampai ya nomor 8 lah, biar tidak terlalu panjang. Oke. Nah, anggap aja kita sekarang lagi membuat sebuah proyeksi laba rugi misalnya seperti itu. Kita sekali lagi ya teman-temannya, seperti yang saya sarankan sebelumnya, diketik aja, tidak perlu teman-teman ketik edit karena sama dengan Microsoft Word sebenarnya. Jadi teman-teman ketik terlebih dahulu, nanti diedit belakangan. Jadi seperti itu. Proyeksi laba rugi. Nah, jadi kita buat nomor terus apa tadi? Oke teman-teman, sudah jadi. Nah, untuk teman-teman yang belum memahami kok kayak gini Pak ya, kalau di Excel itu kok agak ribet. Nah, nanti untuk mengatur ini terlebih dahulu ya teman-teman bisa menggunakan ini untuk merubah nantinya teman-teman. Ya, ada garis pinggir. Jadi di sini sebenarnya kolomnya itu sudah diatur, sudah ada, tinggal kita atur kiri kanannya. Jadi nanti kita tarik ya, ini lihat teman-teman ya. Jadi arahkan kursornya itu tepat di sini. Nah, sampai dia berubah menjadi simbol plus atau simbol tambah. Bisa juga. Tinggal teman-teman klik klik kanan, klik kanan terus atur aja, berarti nomor agak kiri, terus keterangan nanti bisa kita lebarin dikit, bulannya juga 6 dan tahun. Oke. Nah, tinggal kita buat penomorannya, karena kita buat pengennya sedikit aja, ya udah kita langsung aja tulis 1, 2, 3. Tapi ingat ya teman-teman ya, kalau teman-teman tulis 4, 5, 6, ini akan memakan waktu yang cukup lama teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya kalau membuat penomoran di Excel itu sebenarnya cukup mudah. Tinggal teman-teman klik 1 di sini, 2 di sini. Nah, kalau sudah teman-teman ketik seperti ini, Jadi ketik nomor 1, ketik nomor 2 ya. Nah, kalau sudah diketik nomor 1, ketik nomor 2, ini di blok teman-teman. 2 kotak ini itu teman-teman blok ya. Teman-teman blok ya seperti ini. Setelah itu teman-teman nanti kursornya diarahkan ke titik yang kecil ini. Ya, kursornya diarahkan ke titik yang sini. Oke. Tinggal teman-teman arahkan kursornya ya. Setelah diarahkan seperti ini, tarik ke bawah. Oke, ditarik, ditahan ya. Pokoknya klik kanan, saya ulangi ya. Arahkan kursornya ke titik yang tadi hingga dia berbentuk simbol plus atau simbol tambah. Setelah itu teman-teman tahan kursornya ya. Klik kanan dan tahan kursornya, jangan dilepas ya. Dilepasnya nanti sampai nomor berapa ingin teman-teman buat. Nah, itu kan tertulis ada 10, nah ada 11, 12, 13. Misalnya teman-teman pengen buat sampai 10 aja. Nah, teman-teman pengen buat penomorannya sampai 10. Nah, kalau udah sampai 10, tinggal teman-teman lepas klik kanannya tadi, yang awalnya ditahan, terus teman-teman lepas seperti ini. Maka penomorannya langsung otomatis. Jadi tidak perlu diklik manual lagi teman-teman. Jadi teman-teman tinggal, saya ulangi lagi ya teman-teman, sekali lagi biar lebih paham. Teman-teman blok 2 angka, setelah itu ambil ya, saya perbesar. Nah, setelah itu teman-teman arahkan kursornya ke titik yang paling bawah, pojok banget. Nah, setelah itu sampai
kursornya itu berubah menjadi simbol plus. Nah, seperti yang teman-teman lihat di laptop, layar laptop saya. Setelah itu teman-teman klik kanan, tahan, oke. Terus setelah itu turunkan ke bawah, tahan terus, turunkan sampai ke nomor 10. Oke, ini kan udah nomor 10 teman-teman. Nah, setelah itu kalau sudah nomor 10, terserah nanti mau nomor 100, mau 20, 30, terserahnya teman-teman. Nah, saya hanya mempraktekannya aja. Oke, kita lepas ke nomor 10 ya. Oke. Nah, dia langsung otomatis teman-teman. Jadi, teman-teman tidak perlu lagi repot klik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak. Jadi cukup teman-teman blok 2 nomor, setelah itu tarik yang paling pojok sampai tarik ke bawah ya, jangan tarik ke atas. Oke. Nah, ini anggap penomorannya sudah selesai. Tinggal kita buat keterangannya. Anggap keterangannya kita buat ini contoh aja teman-teman. Ada bahan baku misalnya, terus listrik misal, air, terus gaji karyawan, misal aja ini teman-teman ya, sewa gedung, terus biaya operasional, terus apa lagi, kita lihat di sini, oh ya, gaji pimpinan ya, oke, gaji pimpinan. Kalau kita buat biar lebih rapi, kita urutkan gaji pimpinannya di atas saja, terus gaji karyawan, terus biaya listrik misal, biaya air misal, terus bahan baku, sewa gedung, terus apa lagi, biaya operasional. Nah, ini kita pindahkan aja ya biar lebih urut. Kita Ctrl X, kita pastekan di sini. Oke. Nah, kita pakai 7 aja biar teman-teman, biar tidak terlalu banyak. Ini kita hapus. Nah, anggap gaji karya pimpinannya dalam bulan pertama misal tidak terlalu banyak ya, 1 juta. Kita pakai angka yang kecil aja. Oke, 1.500.000. Oke, ini juga 250. Kelebihan nolnya. Oke, biaya air juga 100.000. Oke, bahan baku anggap 2 juta. Oke, sewa gedungnya anggap 1 juta. Operasional. Oke. Nah, kesusahan kita terkadang teman-teman, kalau kita langsung ketik seperti ini, itu akan membuat kita terkadang harus menghitung angka 0 terlebih dahulu teman-teman. Jadi ini apakah salah atau tidak, kadang mata kita harus kita plototin dulu. Nah, agar kita lebih mudah, saran saya teman-teman ketika mau membuat angka seperti ini, misalnya sampai di kolom yang ini teman-teman mau buat angka, secara tidak langsung teman-teman harus blok semua, biar nanti kita rubah menggunakan rupiah aja. Jadi formatnya itu format angka keuangan. Jadi formatnya rupiah biar ada Rp-nya di depan. Ya, jadi seperti itu kita bisa sesuaikan. Kalau memang dia itu
menulisnya menggunakan format akuntansi atau format rupiah, ya kita pakai rupiah aja biar kita tidak bingung. Tapi kalau memang formatnya jumlah, ya kita pakai yang general aja, yang umum. Jadi nanti ada tanda koma atau titik setelah 3 angka di belakang koma tersebut. Misalnya 000,000 seperti itu. Nah, kita blok aja seperti ini. Biar kita tidak capek, teman-teman. Tinggal teman-teman bisa masuk ke sini, teman-teman. Ya, di sini sebenarnya sudah ada. Ya, inilah gunanya fungsi number yang ada di menu home, ya ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini sebenarnya untuk mengatur yang tadi saya jelaskan itu, teman-teman. Jadi format angka kita mau mengatur dalam bentuk general, ada dalam bentuk akuntansi, ada dalam bentuk ya mau nanti yang lebih khusus itu rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Nanti secara otomatis ketika kita ketik angka 1000, dia langsung muncul misalnya Rp 2000, langsung otomatis muncul Rp-nya. Tapi kalau mau general nanti misalnya 1001.1000 gitu juga bisa. Jadi biar teman-teman tidak capek lagi. Ini sebenarnya kemudahan dari Microsoft Excel ya, teman-teman. Jadi tidak perlu ditulis Rp titik sekian-sekian, tidak perlu. Jadi sebenarnya itu sudah ada aturannya, tinggal kita gunakan. Nah, ini bisa teman-teman ketik. Nah, inilah yang maksud saya tadi, teman-teman. Ini dalam bentuk numbernya, ya. Ini dalam bentuk currency-nya, ya. Nah, ini dalam bentuk akuntingnya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, oke. Nah, ini udah lebih khusus dan lebih spesifik lagi, nih, teman-teman. Nah, ini ada dalam bentuk short date, ada long date, ya. Short date itu ini contohnya seperti ini, teman-teman. Long date itu lengkap dia. Dalam bentuk time juga bisa, dalam bentuk presentation juga bisa. Itu tergantung kebutuhan yang teman-teman gunakan ketika membuat dokumen atau membuat sesuatu dokumen yang berhubungan dengan Excel. Jadi seperti itu. Nah, tinggal teman-teman pilih, karena ini kita fokusnya ke rupiah, ya. Kalau kita langsung pilih misalnya akunting, maka formatnya akan seperti ini, teman-teman. Kita perbesar sedikit. Nah, dia akan langsung ke dolar, ya. Berarti ini 1 juta dolar, teman-teman. Lambangnya ini dolar kalau akuntingnya. Nah, kalau teman-teman mau ganti ke rupiah, tinggal teman-teman di sini, ya. Ini aturannya, teman-teman. Oke, di sini ya tombolnya, ya. Tinggal teman-teman pilih di situ, cari. Nah, ini ada rupiah, teman-teman. Karena kita Indonesia, ya udah kita pakai rupiah aja. Nah, ini kita pilih, ya, kita pilih rupiah. Nah, ini otomatis langsung rupiah, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu lagi nanti misalnya kalau misalnya mau ketik di sini 0, dia langsung muncul Rp, ya, otomatis seperti itu, teman-teman. Misalnya 0, ya tetap Rp 0. Kalau teman-teman ketik 1000, ya, nah, langsung Rp 1000 rupiah. Jadi seperti itu. Jadi otomatis sendiri. Jadi tidak perlu kita ketik lagi. Nah, kalau teman-teman mau mengurangi 2 angka ini, artinya kalau teman-teman agak ribet, sebenarnya kalau teman-teman lihat tulisan di akuntansi, ya selalu ada 2 angka di belakang koma, ya, setelah 3 angka di belakang koma ini. Jadi titik koma, ini format penulisannya. Kalau teman-teman mau mengatur ini biar tidak ada 2 angka setelah titik ini, ya juga bisa, tidak ada masalah. Tinggal teman-teman atur dia masih ke sini, ya, formatnya di sini. Itu di menu home, teman-teman, atau bisa juga langsung. Ya, tinggal teman-teman klik kanan, ya, klik kanan, teman-teman. Tinggal teman-teman klik kanan, ya. Ya. Saya ulangi, teman-teman klik kanan. Setelah itu pilih format cell. Oke, pilih format cell, ini langsung muncul. Ini tadi kalau teman-teman perhatikan, ini format yang paling simpel, disediakan di menu bar. Sedangkan ini kalau teman-teman lihat di sini sudah ada
menu khusus dari format cell, dan di situ ada sub menu lain, ada number, ada alignment, ada font, ada border, ada fill, ada protection, dan lain sebagainya. Oke teman-teman. Nah, tinggal teman-teman, nah ini yang saya bilang, saya ulangi lagi, format cell, ya, pilih format cell. Nah, ini yang saya bilang teman-teman, kalau teman-teman mau hilangkan dua angka ini, biar lebih pas, cukup dengan 1 juta aja. Jadi angka ini, karena angka ini kan sebenarnya tidak perlu ya. Tapi kalau di format akuntansi, ya ini contoh penulisan yang benar. Nah, kalau teman-teman mau hilangkan ya dua angka di belakang komanya, ya silahkan teman-teman decimal place itu teman-teman ganti menjadi 0. Nah, dia langsung otomatis hilang teman-teman. Ya. Nah, bisa juga seperti ini, 9 angka 0 di belakangnya, bisa juga kita sampai 2. Nah, kita mau 0 aja. Ya udah, kita jadikan angka 0 seperti ini. Ya, kita ganti angka 2 dan hasilnya itu seperti ini. Ya, ketika sudah diganti langsung oke. Nah, dia langsung membentuk seperti ini teman-teman. Nah, oke. Ini langsung ya, biar tidak repot lagi. Nah, atau bisa juga lewat sini. Bisa. Tinggal teman-teman ini blok dulu ya teman-teman, blok kolom sampai kolom mana atau sampai baris berapa teman-teman mau menggunakan aturan tersebut. Ibaratnya kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu atau membuat aturan tersebut sehingga hanya kolom-kolom yang kita pilih. Jadi kalau di luar kolom yang kita blok, misalnya di sini teman-teman mau tulis 0, dia tidak akan mengikuti aturan yang di sebelah kolomnya. Nah, kecuali teman-teman blok semua kolom. Ya, blok semua kolom nanti diatur menggunakan tadi. Itu maka secara otomatis dia ketika kita tulis 0, maka otomatis dia akan seperti ini. Ya, teman-teman ya. Saya harap teman-teman bisa paham. Ya, ketika ditulis 0, maka dia langsung seperti ini. Jadi seperti itu. Oke. Nah, setelah itu sudah teman-teman buat atau sudah diatur, ya sebenarnya bisa juga lewat sini ya teman-teman ya. Bisa. Nah, ini langsung muncul tombol kayak tadi, atau bisa dulu di blok ya, diklik kanan juga bisa, format cell, nanti muncul juga, atau melalui menu yang ada di menu bar ya. Di situ ada sub number, tinggal teman-teman klik, di sini sudah muncul juga. Oke, nanti teman-teman mau menggunakan yang artinya yang hanya angka toh, tidak menggunakan simbol rupiah juga tidak ada masalah, tinggal teman-teman pilih number. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan simbol rupiah, teman-teman harus menggunakan akunting. Ini sudah ada banyak macam kategorinya ya. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan pengetikan teman-teman. Oke. Nah, setelah itu sudah kita tulis, kita lengkapi datanya. Misalnya di sini 6 bulan berarti 6 juta. Kita lengkapi 6 juta, ini kita bilang 6 juta aja ya, 6 juta. Nah, ini kan kali 6 aja teman-teman ya, ini 5 kali 6 berarti 3 juta misalnya aja. Itu 250 misalnya ya, kita misalin aja. Ini berarti ya kita pakai 1 juta gitu, biar cepat teman-teman, biar tidak memakan waktu. 1 juta, ini 6 juta, 600 sorry. Ini 12 juta. Kita besarin kolomnya. Nah, kalau tadi muncul seperti ini teman-teman, kayak tadi muncul error seperti ini, teman-teman tinggal memperbesar aja kolomnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini anggap aja 6 juta. Kita copy aja. Nah,
ini setahunnya kita anggap 12 juta, ini 18 juta, ini 6 juta. Ini contoh aja teman-teman ya, jadi teman-teman nanti sesuaikan angkanya. Ini saya buat contoh aja. Oke, anggap aja 24, 12, 12. Oke, sudah jadi semua ya, tinggal kita atur aja teman-teman. Kalau teman-teman mau ngatur silahkan biar lebih rapi. Ini kita blok, ngaturnya kayak gimana ya, tinggal kita pilih yang ada di sini. Jadi masih menggunakan menu home ya teman-teman. Atau teman-teman mau ngatur dulu fontnya, itu hampir mirip dengan yang di Microsoft Word ya teman-teman. Ya kita pakai ya terserahnya teman-teman, nanti sesuaikan aja teman-teman ya. Oke, saya pakainya Garamond. Ini saya blok aja, Ctrl B ya, atau bisa menggunakan yang ada di menu bar ya, di sini simbol. Oke. Nah, setelah itu kita rata tengahkan, masih sama. Nah, hanya saja bedanya dengan Microsoft Word yang ada di sini teman-teman, perlu diperhatikan. Jadi kalau di sini itu ada beberapa macam ya. Ini rata tengah. Kalau teman-teman perhatikan ini tombol apa lagi ya gitu loh. Nah, ini saya contohkan langsung biar teman-teman tidak bingung. Anggap kolom barisnya saya lebarkan seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, tulisannya berada di dekat dengan baris bawah ya. Jadi dia tulisannya tidak berada di tengah-tengah ya. Sebenarnya format middle elegant, topnya, middle-nya, terus bottom-nya ya, tinggal teman-teman pilih aja. Teman-teman mau pindahkan ke atas seperti ini ya, atau memindahkan ke tengah-tengah, middle ya, tengah-tengah ini kan. Nah, kalau teman-teman lihat, perhatikan, atau mau menempatkan di sisi paling bawah. Nah, ini di sisi paling bawah. Nah, jadi itu bedanya dengan yang ada di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Word hanya ada ya left, right. Jadi seperti itu. Right, center, left, Nah, di Excel itu ada tambahan fungsi di sini. Ada untuk membuat tulisan atau kata yang kita ketik itu berada di tengah, atau di bawah tepi garis, atau di atas tepi garis. Ya, seperti saya contohkan, perhatikan teman-teman. Kalau kita pilih yang ini, middle, tengah-tengah, maka dia akan berada di tengah-tengah kolom. Ya. Nah, kalau kita pilih paling atas, dia paling atas, tapi lebih banyak menggunakan middle biar lebih menarik. Oke. Nah, tinggal kita tambahkan jumlah aja ya teman-teman. Nah, kita tulis jumlah. Oke. Nah, kita pengen menggabungkan ya kolom yang ini atau baris yang ini, atau kolom yang ini aja kita bilang. Kolom yang ini dengan kolom yang ini biar lebih menarik aja ya. Atau biar khusus untuk kolom yang bawah itu kita akan membuat penjumlahan dari keseluruhan keterangan yang kita sudah buat di sini. Jadi kita buat penjumlahan biar khusus di kolom yang bawah ya, kita fokuskan untuk penjumlahan. Oke. Nah, ini kita satukan atau bisa juga menyatukan ya. Kayak ini ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di atas ya, di proyeksi, ini kan masih beberapa kolom. Teman-teman mau tempatkan judul ini di tengah, sebenarnya kalau menggunakan ini ya, itu tidak bisa langsung seperti itu. Teman-teman harus menyatukan 1, 2, 3, 4, 5 kolom menjadi satu kolom. Gimana caranya? Tinggal teman-teman blok ya, blok seluruhnya. Setelah itu teman-teman gunakan fungsi yang ada di home, yaitu namanya merge ya.
menggabungkan ya beberapa kolom menjadi satu kolom ya. Tinggal teman-teman klik ini, maka dia akan menjadi satu kolom. Nah, yang tadinya 5 kolom itu tergabung menjadi satu kolom. Nah, itulah gunanya fungsi dari merge and center ini ya teman-teman ya. Nah, sama juga ini, teman-teman hanya ingin menggabungkan, oh Pak, saya cuma mau menggabungkan kolom number sama kolom keterangan. Bisa, tinggal teman-teman blok 2 kolom, setelah itu pilih merge center ini ya. Nah, maka dia langsung tergabung menjadi satu kolom, tidak lagi 2 kolom. Kalau ini 2 kolom, ini satu kolom. Nah, untuk penjumlahan, kalau ini teman-teman akan hitung lagi kalkulator kan tidak mungkin. Jadi itulah gunanya sekali lagi Excel itu kita ingin untuk mengolah angka ya. Entah nanti mau merumuskan, mau menjumlahkan, terus mau menganalisis dan lain sebagainya, itu bisa digunakan di Excel. Nah, teman-teman bagaimana caranya? Ya, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ada di menu home, masih di menu home, yaitu tinggal teman-teman blok ya. Misalnya dari kolom ini ke kolom sini teman-teman ingin jumlahkan. Berapa sih jumlahnya totalnya keseluruhan? Ya, teman-teman bisa menggunakan fungsi yang ada di sini. Ya, teman-teman ya. Nah, ya, di sini teman-teman bisa menggunakan fungsi sum, average, ya, count number, max, min. Tapi fungsi-fungsi di sini ya itu hanya terbatas terkadang ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau mencari juga tidak ada masalah ya. Nanti akan saya catat di deskripsi YouTube video ini. Jadi di bawah video nanti ada deskripsinya. Nanti di situ juga akan saya catat. Jadi sum itu seperti apa, average itu seperti apa, count number itu seperti apa, max itu seperti apa, min itu seperti apa. Atau more function bisa juga ya. Ini more function juga bisa teman-teman gunakan ya. Di sini ada average, if, hyperlink, count, max dan lain sebagainya. Ya. Teman-teman ingin menjumlahkan ini, tinggal teman-teman pilih sum. Ya, tinggal teman-teman klik ini. Ya. Dia langsung otomatis jumlah. Ya, untuk kolom selanjutnya, kalaupun itu sama, ya dari barisnya sama, teman-teman ingin langsung menjumlahkan, sebenarnya bisa aja sih langsung blok kayak tadi. Setelah itu auto sum. Jadi otomatis dia akan langsung menjumlahkan sendiri. Ya, atau enggak teman-teman bisa Ctrl C rumus yang di sini. Di sini kan sudah ada rumusnya teman-teman. Ya, ini sudah ada rumusnya. Tinggal teman-teman gunakan. Tinggal teman-teman copy rumus ini, atau enggak teman-teman copy ini ya. Sorry, saya perbesar. Ini teman-teman copy dia ya. Tinggal teman-teman copy, Ctrl C. Nah, kalau sudah copy maka dia otomatis seperti ini. Nah, tinggal Ctrl V, Ctrl plus V. Nah, dia tidak akan sama dengan jumlah yang sebelumnya, maka dia akan mengikuti secara otomatis. Bagaimana cara mengetahuinya? Klik 2 kali di sini, maka di situ ada rumus sum D3 sampai D9. Perhatikan, ini berada di kolom D, ya, dan berada di baris ketiga, ya, hingga baris ke-9. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, saya ulang. Kita Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, ini ada D3.2 D9. Dia berada di kolom D, terus baris ketiga hingga baris ke-9. Maka rumus itu maksudnya sum ini merupakan sum dari sebagai simbol dari penambahan atau penjumlahan. D3 ini maksudnya ya tadi dari mulai D3 ditambah hingga ke D9. Jadi hitungannya D3 tambah D4, D tambah D5, tambah D6, tambah D7, tambah D8, tambah D9. Hasilnya adalah 34 juta. Ya. Teman-teman tinggal Ctrl C, pindahkan ke kolom E. Maka otomatis dia akan menghasilkan penjumlahan seperti ini. Ya. Nah, kalau teman-teman mau mencari nilai rata-rata dari sini,
Ya, bisa saja teman-teman tinggal menggunakan untuk kolom yang E, ya, untuk kolom yang E, teman-teman ingin mencari nilai rata-rata. Biasanya nilai rata-rata itu digunakan untuk mencari nilai, kadang itu nilai rapot. Kita pengen cari nilai rata-rata mahasiswa di kelas ini berapa ya. Nah, itu bisa juga di sini. Misalnya teman-teman mau mencari nilai rata-rata di sini berapa. Nah, tinggal teman-teman blok, tinggal kembali ke rumus awal. Ya. Sorry. Nah, ini tinggal kembali ke sini, tinggal pilih auto sum, pilih average untuk mengecek nilai rata-ratanya berapa. Nah, nilai rata-ratanya ternyata 12171. Ini bukan menjumlahkan ya, kita mencari nilai rata-ratanya berapa dari semua angka ini. Jadi nilai rata-rata. Nah, untuk mencari nilai paling tinggi, itu bisa juga ya. Kita mencari nilai paling tinggi. Ya teman-teman, kita mencari nilai paling tinggi itu berapa dari angka ini semua. Walaupun sebenarnya kita aja bisa sih secara langsung, tapi ini kan masih sedikit, masih 9 baris. Misalnya kalau 100 baris, kadang kan capek juga mata menentukan nilai yang paling tinggi itu berapa. Jadi seperti itu. Nah, tinggal kita blok lagi, nilai paling tinggi berapa. Nah, tinggal kita menggunakan rumus max untuk mencari nilai tertinggi. Nah, maka nilai tertinggi itu terjawab yang ada di kolom 7. Itu 24 juta. Nah, untuk mencari nilai terendah juga bisa. Teman-teman tinggal klik blok lagi ya, atau pilih min. Nilai terendah berapa? 1.200.000 ada di kolom 5. Jadi, tapi kita fokuskan di sini, kita melakukan penjumlahan. Atau bisa saja teman-teman tidak menggunakan rumus yang ada di sini, misalnya yang otomatis, karena mungkin teman-teman capek langsung atau pengen cepat saja, ya teman-teman bisa juga menggunakan langsung klik sama dengan kita buat rumusnya sendiri. Terus kita mau menjumlahkan sum ya, dalam kurung ya, ini formatnya ya. Tinggal kita blok ya, dari atas ke bawah sini. Setelah itu tutup kurung teman-teman, enter, maka dia menghasilkan penjumlahan. Atau kalau teman-teman pusing dengan rumus seperti itu, ya bisa juga menggunakan cara lain. Cara yang paling gampang kita delete dulu, sama dengan kita tahan tombol kontrolnya, CTRL, ya, saya ulangi, tahan tombol kontrol yang ada di keyboard, ya. Sekali lagi, tahan tombol kontrol yang ada di keyboard, tahan. Setelah itu pilih yang mana yang mau dijumlahkan, misalnya 12 juta. Nah, setelah itu ditambahkan tombol plus, simbol plus, ya, tambah. Tinggal tahan lagi kontrolnya. Nah, setelah itu klik yang bawah E4. Setelah itu tambah lagi ya, shift plus, tahan lagi kontrolnya 6 plus 6 juta. Nanti lepas kontrolnya, shift munculkan tambah. Setelah itu tahan lagi kontrolnya 1.200.000, shift plus, Oke. Begitu seterusnya teman-teman. Itu bisa juga, tapi ya kadang memakan waktu juga yang seperti ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, hasilnya juga sama 85 juta. Ya. Kalau ini mau teman-teman kurangi misalnya, mau pakai kurang juga bisa. Ya. Kurang juga bisa. Ini rumus kalau teman-teman mau buat juga bisa. Kita pakai kurang. Nah, tinggal enter aja. Minus jadinya kan. Itu teman-teman. Nanti kalau mau buat rumusnya ini diganti dengan perkalian, ya bisa juga. Kita pakai perkalian seperti ini, ya. Ini bisa juga, tidak ada masalah untuk mengalihkan. Atau mau teman-teman bagi, ya juga bisa. Kita bagi dia. Kita bagi sebagian, ya bisa, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Oke, teman-teman, jelas mungkin ya. Biar tidak bingung, nanti insya Allah rumus-rumusnya akan saya jelaskan di deskripsi video ini ya teman-teman, tinggal bisa cek di bawah ya. Mungkin biar tidak bingung lagi teman-teman, langsung aja kita buat. Nah, ini kita tebalkan aja, kita tebalkan ganti Garamond ya tadi. Oke, kita tebalkan dan kita sudah menemukan
proyeksi laba rugi dari bulan pertama 5 juta, bulan ke-6-nya 36.400.000, tahun pertamanya 85.200.000. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini untuk proyeksi laba ruginya misalnya. Nah, tinggal kita buat tabelnya. Karena ini kalau kita print teman-teman ya, nanti hasilnya itu tidak berbentuk tabel. Walaupun teman-teman lihat di sini ada semacam garis-garisnya. Tapi sebenarnya ini garis kayak garis bayangan aja. Tapi kalau kita print ya, hasilnya akan kosong seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini print previewnya saya. Nah, jadi dia akan tanpa tabel seperti ini teman-teman. Dia terbentuk tanpa tabel seperti ini kalau langsung di print. Makanya kita harus buat tabelnya lagi. Gimana caranya? Oke, kita langsung buat tabelnya. Tinggal kita blok semua teman-teman. Blok ya. Tinggal kita klik kanan di sini format cell. Kita pilih format cell juga. Atau teman-teman bisa ke home. Ini juga ada di sini teman-teman. Ya, kalau teman-teman more borders juga bisa, atau bisa juga klik kanan ya, format cells ya, ini teman-teman format cell, atau bisa juga ke menu font, ke menu home, nanti di situ ada gambar table. Oke ya, mana-mana nyamannya teman-teman ya, mau menggunakan ini, tapi ini nanti ada mau langsung kayak gini juga langsung otomatis juga bisa. Tapi kalau teman-teman mau buat sesuai dengan format yang teman-teman buat, nanti tinggal more borders ya, atau enggak tinggal klik format cell, klik kanannya. Nah, nanti muncul di form border kayak gini. Nah, ini ada beberapa item contoh garis ya teman-teman ya. Ini ada item contoh garis, tinggal teman-teman pilih sesuai stylenya atau sesuai dokumen yang teman-teman buat. Saya pilih yang ini misalnya ya, untuk baris luarnya. Nah, untuk baris luarnya saya pilih ini ya, gunakan 2 baris. Nah, yang ini ya teman-teman ya, anggap saja ya. Untuk baris dalamnya saya pilih yang ini teman-teman, satu garis. Nah, ini tinggal kita pilih satu garis untuk dari dalam. Nah, ini inside ya, ini outline-nya di luar. Ini inside berarti di dalam. Nah, ini sudah terbentuk. Tinggal kita pilih OK. Maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Kalau di Ctrl P, maka hasilnya akan muncul ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini kita buat tengah sedikit aja biar lebih rapi. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin ini video tutorial dulu dari saya. Nanti akan saya lanjutkan lagi di video selanjutnya. Biar tidak bingung dulu. Biar kita jelaskan satu persatu. Biar teman-teman tidak bingung ya. Tadi kita membuat rumus ya, dengan menggunakan auto sums. Rumus yang ada di sini. Ya, ada more functionnya. Jadi ada sum, average, dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal pilih more function di sini, itu untuk memilih teman-teman mau menggunakan rumus yang mana. Atau tadi bisa juga menggunakan cara yang mudah seperti yang saya bilang. Ya, tinggal teman-teman sama dengan ya tadi, terus tahan kontrolnya ya. Pilih yang mana, yang ini misalnya. Terus ditahan lagi kontrolnya, ditambah yang kolom ini atau baris yang ini, maka untuk menjumlahkan enter. Nah, kalau untuk mengurangi tinggal teman-teman ganti pakai kurang ya, simbol kurang. Nah, untuk membagi tinggal teman-teman garis miringnya bagi, maka dia akan bagi 2. Kalau teman-teman mau mengalihkan tinggal teman-teman ganti dengan kali. Maka hasilnya akan banyak seperti ini. Ini banyak banget ya, 600 juta. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk kejelasan dari rumus-rumusnya nanti akan saya tulis di bawah video tutorial ini di menu deskripsi.
Saya harap teman-teman langsung mempraktekkan di rumah mengenai eh, ilmu yang saya share di siang hari ini. Semoga video tutorial ini sekali lagi bermanfaat. Mohon maaf ya teman-teman. Dari tadi mulut saya keselio terus karena sudah lumayan siang juga. Jadi eh, saya harapkan teman-teman langsung mempraktekkan video tutorial ini menggunakan laptopnya masing-masing atau usahakan ikut bergabung dengan teman-temannya untuk mempelajari ini semua karena ini sangat teman-teman butuhkan. Walaupun teman-teman tidak jadi eh, seorang pengusaha mungkin ya, pengusaha di bidang keuangan misalnya, ya setidaknya nanti pasti teman-teman akan ketemu dengan ini. Jadi misalnya kalau teman-teman di lapangan tidak ingin menggunakan kalkulator lagi, ya bisa teman-teman buat buku atau rekapitulasi keuangannya menggunakan Microsoft Excel. Biar teman-teman bisa mengetahui keuntungan dari bulan berikutnya itu berapa yang teman-teman dapatkan. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Insya Allah akan ada video selanjutnya yang akan saya share. Semoga di pertemuan kali ini ilmu yang saya bagikan itu bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.